Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Akibat cuaca buruk, KMP Nusa Dua mengalami mesin mati dan kandas di dekat pelabuhan Gilimanuk. Polda Bali memusnahkan 35 kg sabu-sabu serta sejumlah barang bukti narkoba lainnya. Menikmati lezatnya nasi lawar kelugah dan jukut gonda, kuliner khas Jembrana. Polda Bali memusnahkan 35 kg sabu-sabu serta sejumlah barang bukti narkoba lainnya akhir pekan lalu. Pemusnahan dilakukan di halaman belakang Mapolda. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan barang bukti. Barang bukti disita dari sejumlah tersangka dan sudah menjalani penyidikan. Sebagian barang bukti sudah disisihkan untuk bukti di persidangan. Bali ada destinasi wisata ya, jadi kita nanti tadi kami sampaikan dalam arahan saya atau sambutan saya itu ada juga beberapa orang asing pelaku yang telah kita tangkap ya, ada 16 warga negara asing yang kita tangkap dan saat ini untuk pengurusan tahun ini 2022 ini ada kerugian kita barang bukti sebesar 56 miliar. Dan kita mampu menyelamatkan generasi muda kita sebanyak 350 ribu. Ini luar biasa Bapak sekalian. Terima kasih kepada jajaran Direktorat Polda Bali yang telah mampu mengamankan narkotika dan narkotika ini sehingga kita mampu menyelamatkan generasi muda kita. Demikian, terima kasih. Barang bukti yang dimusnahkan bernilai 56 miliar rupiah, terdiri dari 35 kg sabu-sabu, 2 kg ganja, ratusan gram kokain, serta 1.000 butir ekstasi. Pemusnahan ini berhasil menyelamatkan 340.000 orang dari ketergantungan narkoba. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Usai memeriksa 8 tersangka dan sejumlah saksi, polisi mengungkap motif bentrokan dua kelompok di Jalan Pedungan, Denpasar. Bentrokan berawal dari tempat kejadian perkara pertama di Pelabuhan Benoa. Salah satu kelompok menagih utang dan berujung pada pemukulan kepada korban. Selisih paham berlanjut di Jalan Pedungan pada Selasa dini hari pekan lalu. Semua pelaku penganiayaan sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, Niko menagih utang. Membayar, kamu udah punya utang banyak nih, tolong dibayar. Nah, kemudian si K tidak terima, karena terjadilah pemukulan. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Para tersangka terancam pidana 9 tahun penjara sesuai pasal 368 KUHP tentang kekerasan. Itu yang TKP 3 dan ya? Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Batalion Zipur 18 YKR menggelar simulasi penanggulangan ancaman nuklir biologi kimia atau NUBIKA di RSUD Sanjiwani Gianyar akhir pekan lalu. Dalam simulasi ini digambarkan ada ancaman serangan kimia dalam pertemuan G20 yang dihadiri sejumlah kepala negara. Berkat kesigapan petugas dari Yon Zipur 18 YKR, penyusup bersama senjata kimia yang dibawa berhasil disita dan dimusnahkan. Petugas juga mengevakuasi 2 korban serangan senjata kimia. Personel pengamanan kemudian menyisir lokasi dengan detektor serta menyemprot seluruh area dengan cairan khusus. Pertama kami laksanakan
melaksanakan PAM VVIP, yaitu melaksanakan tugas pengamanan deteksi di sektor pintu depan. Kami gunakan perlengkapan sektor, alat untuk pelaksanaan tugas yaitu metal detektor dan alat kempro yaitu pendeteksi bahan kimia. Diperangkapkan pada saat pelaksanaan tersebut terdapat penyusup yang membawa bom atau suatu bom dirty bom yang berisi cairan nubika yang berbentuk bahan kimia. Kemudian kami laksanakan pendeteksian menggunakan kempro yaitu bahan alat pendeteksi kimia. Kami laporkan ke pimpinan untuk melaksanakan pendeteksian. Selanjutnya melaksanakan evakuasi oleh tim lidik kami. Masalah pelayanan kita tidak terganggu karena simulasinya di daerah belakang ya, di daerah belakang, sedangkan pelayanan kita tetap berjalan dengan baik seperti biasa. Seperti apa sosialisasinya, Pak? Kita sudah sampaikan dari jauh-jauh hari sebelumnya kepada semua staf kita sama semua pasien yang datang bahwa kita akan ada acara untuk simulasi dari Denzipur. Yonzipur 18 YKR juga menyimulasikan penanggulangan serangan bom dengan menyiagakan 1 peleton pasukan Jihandak. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.